warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Nur Latifah, NPM 20141511016. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tutorial digitasi dan pengeditan data, pemberian atribut dan query, analisis spasial, dan layout data atau kartografi. Selamat menonton. Pada pembuatan peta tanah, langkah awal yang kita lakukan yaitu menambahkan gambar tanah Tahurawar Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita melakukan geokoreksi dan masukkan koordinat sistem yang telah ditentukan. Lakukan geokoreksi sebanyak 4 titik. Setelah keempat titik tersebut selesai, langkah selanjutnya yaitu menyimpan hasil geokoreksi yang telah dilakukan. Setelah itu yaitu melakukan update georeferencing. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat SHP dari tanah, yaitu dengan cara membuat folder baru Setelah itu yaitu memasukkan atau membuat shapefile. Di sini keterangannya yaitu Tahura. Pilih bagian poligon. Kemudian untuk koordinat sistemnya kita menggunakan WGS 184 UTM Zone 48S. Langkah selanjutnya yaitu kita melakukan editing untuk membuat poligon. Lakukan digitasi ini dari titik awal hingga titik akhir, di mana titik awal dan titik akhir ini nantinya akan bertemu di satu tempat. Setelah pembuatan SHP selesai, langkah selanjutnya yaitu mengganti warna dari SHP yang telah dibuat. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan pemotongan SHP. Lakukan pemotongan poligon dengan tools Cut Polygon Tool.
Lakukan pemotongan poligon pada wilayah yang akan dipotong dengan cara penitikan pertama berada pada wilayah biru dan berakhir pada wilayah berwarna biru juga. Setelah selesai, selanjutnya yaitu klik kanan pada Save File, kemudian pilih Open Attribute Table, kemudian Add File, dan tambahkan keterangan yang dimasukkan yaitu dengan tipe teks. Kemudian length-nya yaitu 20. Lalu klik kanan pada kolom klasifikasi dan pilih File Calculator, kemudian klik Yes. Pilih bagian string, kemudian masukkan keterangan. Keterangan yang dimasukkan yaitu sesuai dengan jenis tanah yang ada pada tahu rawar. Selanjutnya yaitu kita akan menghitung luas. Pertama-tama yaitu klik tabel atribut dan add file, kemudian masukkan namanya luas dan pilih double, lalu klik OK. Kemudian untuk menghitung luas itu klik kanan pada file luas, dan pilih calculate geometry. Lalu setelah selesai, selanjutnya yaitu kita akan membuat file yang baru. Namanya yaitu keterangan, pilih bagian teks. Dan untuk length-nya kita menggunakan 30. Kemudian klik kanan pada kolom keterangan, lalu pilih File Calculator dan klik Yes.
Pada kolom keterangan, isi tidak peka lalu klik OK. Pilih type yang string. Setelah muncul pada file keterangan, selanjutnya itu kita akan membuat file baru untuk skor. Untuk type-nya kita pilih yang teks dan lengthnya kita menggunakan 30. Mohon maaf, untuk skor sendiri kita menggunakan double, kemudian klik OK, kemudian klik kanan pada file skor dan pilih file kalkulator dan klik yes. Setelah itu pada bagian keterangan kita isi 30 dan pilih type-nya yaitu number. Apabila telah selesai, langkah selanjutnya yaitu klik kanan pada SHP tanah, kemudian pilih Properties, pilih kategori, kemudian pada value field-nya kita pakai keterangan, dan add all value. Kemudian kita bisa memilih warna yang kita inginkan. Setelah selesai memilih warna, selanjutnya kita akan menambahkan label. Untuk menghilangkan label yang sama, kita klik Properties, kemudian klik Label. Selanjutnya yaitu untuk placement properties, kita menggunakan always horizontal dan only, kemudian remove duplicate labels. Setelah selesai, selanjutnya itu kita akan membuat bagian kelerengan. Pertama-tama tambahkan dahulu gambar kelerengan. Untuk mengefisiensikan waktu, sebelumnya telah dilakukan geokoreksi per keempat titik. Langkah selanjutnya itu kita akan membuat SHP untuk kelerengan, yaitu dengan cara membuat folder baru. Kemudian kita akan memilih bagian SHP atau shapefile, kemudian pada namanya yaitu lereng, dan type-nya kita menggunakan type polygon. Nah, untuk koordinat sistem kita menggunakan WGS 1984 UTM. Selanjutnya itu klik kanan pada SHP, kemudian pilih start editing. Di mana titik awal dan titik akhir ini harus bertemu pada satu titik. Setelah pembuatan SHP selesai, selanjutnya itu kita akan mengganti warna dari SHP itu sendiri.
Selanjutnya kita akan melakukan pemotongan poligon. Lakukan pemotongan poligon pada wilayah yang akan dipotong dengan cara penitikan pertama berada pada wilayah biru dan berakhir pada wilayah berwarna biru juga. Setelah seluruh bagian terpotong, selanjutnya yaitu kita akan pilih bagian lereng, kemudian open attribute table, dan tambahkan file baru. Pada nama kita masukkan luas, kemudian pilih double, dan klik OK. Kemudian yaitu pilih file calculator, klik yes. Salah, maksud saya klik calculate geometry dan pilih OK. Setelahnya akan muncul angka pada bagian luas, pada file luas. Kemudian kita akan membuat file baru. Pada bagian nama, masukkan keterangan klasifikasi, kemudian pilih teks, dan untuk lengthnya kita akan masukkan 20. Kemudian klik OK dan klik yes. Kemudian pada file klasifikasi, lalu klik kanan pada kolom jenis tanah, lalu pilih file calculator dan klik yes. Karena warnanya hampir mirip dan sulit untuk membedakan, kita akan mengganti warna pada shape-nya terlebih dahulu. Kita ganti warna merah. Kemudian kita masuk ke open attribute table dan kemudian klik kanan pada file klasifikasi, kemudian pilih file kalkulator, klik yes, lalu kita akan memasukkan keterangan sesuai dengan klasifikasi kelerengan di Tahurawarra. Dan untuk tipenya sendiri kita akan menggunakan string. Untuk klasifikasi tanahnya sendiri terdapat 5 klasifikasi. Yang pertama itu datar, landai, agak curam, curam, dan sangat curam.
Setelah selesai, selanjutnya itu kita akan membuat file baru. Pada bagian nama di sini kita akan masukkan keterangan dan pilih teks. Untuk lengthnya kita akan menggunakan 20. Kemudian klik OK. Pilih poligon yang akan diisi keterangan dengan cara klik bagian yang diberi titik merah pada gambar, kemudian poligon dipilih akan berwarna biru. Kemudian klik kanan pada kolom keterangan, pilih file kalkulator, kemudian klik yes. Pada kolom keterangan, isi sesuai dengan kelas klasifikasi. Dan untuk tipenya sendiri kita akan menggunakan tipe string. Isi semua kolom sesuai dengan klasifikasi.
Setelah selesai, selanjutnya kita akan membuat file baru untuk pemberian skor. Pada bagian nama kita tulis skor, kemudian pilih double, klik OK. Pilih poligon yang akan diisi keterangan dengan cara klik bagian yang diberi titik merah pada gambar, kemudian poligon yang terpilih akan berwarna biru. Kemudian pilih file kalkulator, klik yes, dan masukkan skornya sesuai dengan klasifikasinya. Di sini pada bagian skor kita akan menggunakan tipe number. Setelah selesai, kemudian kita klik kanan pada lereng dan pilih properties. Pada properties kita pilih bagian simbology, kemudian klik kategoris. Bagian value file-nya kita pilih klasifikasi dan add all values. Kemudian kita bisa pilih warna sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah pembelian warna selesai, kemudian kita akan menambahkan label features. Karena di sini banyak yang double, kemudian kita pilih properties. Pada bagian label, kita pilih klasifikasi, kemudian pilih place properties. Kemudian kita klik only place label, kemudian remove duplicate labels agar tidak ada label yang double. Setelah pembuatan kelas kelarangan selesai, selanjutnya kita akan membuat kelas iklim. Pertama-tama yaitu kita memasukkan dahulu gambar iklim, klik OK, kemudian kita akan melakukan geokoreksi pada 4 titik menggunakan koordinat sistem yang telah ditentukan. Apabila geokoreksi telah selesai, kemudian kita akan menyimpan hasil geokoreksi ini. Kemudian kita melakukan georeferencing atau update georeferencing. Setelah update georeferencing selesai, kemudian kita akan membuat SHP dari peta iklim. Pada bagian nama kita masukkan iklim, kemudian pilih poligon. Kemudian untuk koordinat sistemnya kita menggunakan WGS 48S dan klik OK.
Kemudian klik kanan pada iklim dan edit feature, kemudian start editing. Kemudian kita akan mulai untuk membuat poligon. Setelah pembuatan poligon selesai, kemudian kita akan mengganti terlebih dahulu warnanya. Kemudian setelah itu kita akan melakukan pemotongan poligon. Setelah pemotongan poligon selesai, selanjutnya kita akan mengganti warna terlebih dahulu. Selanjutnya klik kanan, kemudian open attribute table, kemudian kita akan menambahkan file baru. Nama kita beri nama klasifikasi. Kemudian untuk type-nya kita menggunakan teks. Dan untuk length-nya kita menggunakan 20. Klik OK, kemudian klik yes. Kemudian klik kanan pada kolom klasifikasi, lalu pilih file kalkulator, klik yes. Kemudian masukkan keterangannya sesuai dengan kondisi iklim atau curah hujan di sana. Dan untuk type-nya kita menggunakan number. Lakukan sampai semua poligon diberikan informasi.
Setelah semua poligon diberikan informasi, kemudian klik kanan pada iklim, pilih Properties. Kemudian kita klik Categories. Dan pada bagian Value File, kita pilih Klasifikasi. Kemudian Add All Value. Kemudian kita bisa memilih warna sesuai yang kita inginkan. Setelah pemberian warna selesai, kemudian kita akan menambahkan label feature atau keterangan. Nah, untuk menghapus label feature yang sama, kemudian kita pilih klik Properties. Kita pilih Labels, kemudian kita pilih klasifikasi pada label field, kemudian kita pilih Placement Properties, kita klik Only Place dan pilih Remove Duplicate Labels. Setelah itu, labels yang double akan terhapus dengan otomatis. Setelah pemberian label selesai, kemudian kita akan membuat overlay dari semua SHP yang telah kita buat. Pertama-tama kita masukkan terlebih dahulu SHP dari masing-masing. Ada tanah, lereng, dan kemudian iklim. Kemudian kita klik bagian Geoprocessing. Kemudian pada toolbar Geoprocessing, kita pilih Union. Kemudian untuk mempermudah, kita seret saja langsung layers ke bagian features. Seluruh layers, baik itu iklim, kelaringan, maupun tanah, kita masukkan ke bagian features. Kemudian kita simpan. Kita beri nama overlay. Kemudian kita pilih OK. Karena di sini ada nama yang sama, jadi kita akan mengganti namanya terlebih dahulu. Kita ganti menjadi overlay Tahura, kemudian klik OK. Kemudian kita tunggu sampai overlay-nya muncul pada layers. Setelah muncul, kemudian kita klik kanan. Kita ke Open Attribute Table. Kemudian kita akan menambahkan file baru. Untuk namanya sendiri kita masukkan skor total dengan tipe double. Kemudian kita klik OK. Kemudian klik kanan pada kolom skor total, lalu pilih File Kalkulator.
Kemudian kita akan menghitung skor total dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai skor. Kemudian setelah selesai menambahkan skor total, kita akan membuat file baru untuk status kawasan. Untuk tipenya kita menggunakan teks. Kemudian untuk lengthnya kita menggunakan 20, kemudian klik OK. Kemudian untuk mengisi, kita pilih file calculator, kemudian masukkan string, selanjutnya kita akan select by attribute, kemudian kita masukkan rumus yang digunakan. Pada bagian keterangan ini kita memasukkan sesuai dengan status kawasan dan kita pilih string, kemudian kita pilih OK. Kita tunggu. Sepertinya ini ada kesalahan, jadi kita akan langsung meng-cancel atau meng-close. Kemudian kita pilih klik kanan pada overlay, kita pilih properties. Kita pilih pada label field, kita pilih status kawasan, kemudian placement properties. Sebelum ke situ kita akan ke simbologi terlebih dahulu. Pada value file kita pilih status kawasan dan add all values, kemudian kita bisa menentukan warna sesuai yang kita inginkan. Kemudian setelah selesai, kita akan memberikan labels.
Selanjutnya kita akan membuat layout peta. Klik file, kemudian klik page and print setup. Kemudian untuk size kita pilih A4 dengan landscape. Kemudian kita bisa menyesuaikan besarnya. Kemudian bisa kita tambahkan judul. Kemudian kita pilih rata tengah, klik OK. Untuk besarnya kita bisa menyesuaikan, dan untuk jenis fontnya kita juga bisa menyesuaikan. Kemudian kita juga bisa menambahkan rectangle agar tampilan dapat lebih rapi lagi. Kita pilih yang no color, kemudian kita rapikan lagi. Setelah menambahkan judul, kita juga bisa menambahkan arah mata angin. Kita bisa pilih, kita menggunakan yang Esri North 8. Setelah menambahkan mata angin, kita juga dapat menambahkan skala teks. Kita di sini pilih yang perbandingan 1:1000. Kemudian untuk besarnya kita bisa menyesuaikan. Setelah menambahkan skala teks, kita juga bisa menambahkan skala bar. Untuk posisi dan besarannya kita bisa menyesuaikan sesuai dengan yang diinginkan. Untuk skala barnya di sini kita ubah menjadi kilometers, dan di labelsnya kita ganti menjadi km. Kita klik OK. Kemudian kita rapikan. Kita juga bisa menambahkan rectangle agar tampilan lebih rapi lagi.
Selanjutnya kita akan menambahkan sumber data. Sumber data ini berasal dari kepala Taurawar, kemudian juga dari Permen 837. Kemudian kita bisa merapikannya sesuai dengan yang kita inginkan. Kita juga akan menambahkan rectangle. Setelah itu kita akan menambahkan legenda atau keterangan. Kita pilih yang overlay, kemudian kita pilih yang next. Untuk keterangannya kita ganti menjadi keterangan, kemudian next lagi, next terus. Kemudian karena di sini ada beberapa yang tidak diinginkan, jadi kita ungroup terlebih dahulu bagian overlay Tahura dan SHP-nya. Kita hapus terlebih dahulu. Setelah itu kita rapikan, kemudian kita masukkan atau kita grupkan lagi keterangan yang sudah dirapikan. Setelah itu kita rapikan, kemudian kita tambahkan overlay juga, dan untuk ukuran font bisa kita sesuaikan.
Kemudian setelah menambahkan sumber data, kita juga akan menambahkan proyeksi sistem zona dan datum. Setelah itu kita akan kemudian klik properties, kemudian pilih grids, dan kita pilih new grids. Kita pilih yang measure grids, kemudian klik next, kemudian klik next lagi. Klik finish, kemudian kita klik properties, kita additional properties, kita klik number format, kemudian bagian nomor 6 itu kita jadikan 0, kemudian klik OK, apply, dan kemudian klik OK. Kemudian kita juga akan menambahkan keterangan dibuat oleh siapa. Untuk peta ini sendiri dibuat oleh kelompok 5. Dan kita akan menambahkan koordinat sistem. Kita tambahkan, taruh di bagian pojok kiri bawah, kemudian klik OK. Kita rapikan.
Nah, hasil layout peta ini sudah dapat diekspor. Kita ekspor dalam bentuk PNG. Kita beri nama peta, status, kawasan, Tahura. Kita klik save. Kemudian kita klik simpan. Ini dia hasil layout peta dari kelompok 5.